Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana membuat animasi semacam ini, menulis tangan. Tangan yang memiliki animasi menuliskan sesuatu. Dan di sini sebenarnya sederhana, cuman permasalahannya di sini tangan kita terlihat kaku. Dan itu nanti akan saya coba untuk meluaskan. Dan di teknik semacam ini sebenarnya ada dua konsep besar, yaitu saat kita menggunakan orang yang benar-benar bisa menggambar dan kita hanya mengambil aktivitas dari orang yang sedang menggambar tadi. Di teknik ini kita akan mendapatkan animasi yang sangat luas karena memang dilakukan dengan sesungguhnya, dan mungkin kita di sini hanya bermain dengan percepatan frame. Jadi biasanya orang menggambar kan lumayan lama. Nanti hasil akhirnya di bahan yang dia gambar tadi kita percepat durasinya. Dan kita akan mendapatkan hasil animasi dari tangan menggambar, dan hasilnya sangat-sangat natural karena memang dilakukan oleh orang-orang yang bisa menggambar dan aktivitas menggambar secara sesungguhnya. Teknik yang kedua adalah menggunakan software. Dalam hal ini kita menggunakan After Effects. Di sini kita menggunakan beberapa bahan yang diperlukan. Kita bisa menggunakan gambar, menggunakan foto, menggunakan sketch, atau menggunakan banyak hal supaya kita bisa menggunakan teknik ini untuk membuat animasi tangan semacam ini. Dan untuk sementara ini saya mau membahas tentang konsep. Konsepnya seperti apa? Oke, kita langsung saja membahas tentang konsep. Saya membuka project yang sudah saya miliki sebelumnya. Di sini saya juga mencoba-coba untuk melatih. Konsepnya adalah semacam ini. Jika di sini saya mempunyai bintang, dan anggap saja nanti bintang ini adalah tangan dengan pena yang sudah kita aktifkan untuk mengikuti semua gambar, mengikuti semua garis yang sudah kita tentukan. Dan saya akan menunjukkan bagaimana saya melakukan hal ini. Saya perlihatkan previewnya dulu, hasil akhirnya dulu, dan silakan diamati bahwa saya mempunyai bintang yang mengikuti pergerakan dari gambar, dari logo yang saya set sebagai bahannya. Seperti itu, dan saya di sini hanya membutuhkan beberapa langkah sederhana. Secara konsep sederhana, hanya saja nanti kita membutuhkan beberapa penghalusan di tangan. Kalau tidak, nanti kita akan mendapatkan hal yang kaku. Oke, saya langsung membuat komposisi baru. Saya membuat komposisi baru dan saya klik di sini, lalu saya menggunakan tidak terlalu besar, mungkin 1280 dikali 720, dan mungkin saya memakai 10 detik. Di sini saya mempunyai saya mempunyai 10 detik. Saya ganti ke 10 frame. Saya ganti ke 10 detik. Seperti itu, dan klik OK. Sekarang saya sudah mempunyai 10 detik sekarang. Dan di sini saya membutuhkan gambar. Saya sudah mempunyai gambar semacam ini dan saya drag ke komposisi. Dan di sini saya membutuhkan agak besar. Saya klik kanan, transform, dan fit to height. Seperti itu. Dan saya langsung menggunakan auto trace, layer, auto trace. Dan di sini Anda bisa menggunakan beberapa
informasi di sini. Jika Anda menggunakan PNG, silakan menggunakan alpha. Tapi jika JPG atau yang lainnya tanpa transparansi, silakan menggunakan luminance. Dengan settingan standarnya, kita akan mendapatkan area semacam ini, dan saya klik OK. Lalu, saya membuat null object, new null object, dan di sini adalah saya namakan, saya namakan dengan menekan enter, dan saya namakan mungkin animasi. Dan di animasi, saya buka area sini, dan saya sebelumnya menentukan titik mana yang akan saya lakukan pertama kali. Saya klik pada mesh di sini, lalu klik kanan dan menuju ke mesh path, lalu set first vertex, semacam itu. Dan sekarang saya membuka di area mesh, lalu seleksi pada mesh path dan menuju ke edit copy. Dan di null, silakan tekan P untuk mengeluarkan posisi. Dan seleksi posisi, edit, paste. Otomatis saya sudah mempunyai semacam ini. Dan di sini, saya mau melebarkan animasi. Saya menuju ke scale, tekan S. Dan maaf. Oke, saya mau buat komposisi baru lagi. Saya drag logo saya ke sini. Dan di sini saya menuju ke null dan saya copy null. Saya copy, saya mempaste di sini, paste. Lalu saya menuju ke transform dan posisi. Dan saya klik dan drag. Dan saya letakkan di sebelah sini. Saya perbesar supaya terlihat tampilannya, supaya saya mendapatkan mesh yang pas. Oke, saya undo. Dan saya klik lagi, lalu mungkin semacam ini. Oke, seperti itu. Dan sekarang jika saya menuju ke komposisi awal, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini, dan di sini saya matikan, lalu saya drag di area sini logo yang baru saja saya buat. Seperti itu. Dan di sini saya sudah mempunyai null dan klik kanan, lalu transform dan fit to height. Otomatis saya mempunyai hal yang sama, dan di sini saya sudah mempunyai animasi. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Kalau kemarin kita menggunakan beberapa hal, dan saya rasa di situ akan rumit jika Anda pengguna baru After Effects, saya akan mengulang. Saya memakai cara yang berbeda. Dan saya tutup semua biar tidak terlalu membingungkan Anda. Oke, seperti itu. Dan saya tutup semua. Lalu di sini saya membuat project baru. Oke, dan saya menggunakan 10 detik dan saya menamakan final komposisi dan saya klik OK. Oke. Saya sudah mempunyai final komposisi. Dan sekarang saya drag logo saya. Seperti itu. Dan saya klik kanan, transform, fit, komposisi. Seperti itu. Dan saya sudah mempunyai semacam ini. Sekarang saya menuju ke layer pre-komposisi. Paling bawah. Klik dan namakan mungkin asa logo, dan move all attribute into new composition. Oke, sekarang saya sudah mempunyai komposisi baru, dan jika saya buka, saya sudah mempunyai komposisi semacam ini. Dan besarnya jika Anda cek,
saya mempunyai besar yang sama dengan komposisi final tadi. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya menuju ke final komposisi lagi. Saya hapus di sini. Dan di sini saya melakukan auto trace. Seleksi pada logo komposisi, lalu menuju layer auto trace. Di atasnya pre-compose. Semacam itu. Dan saya sudah mempunyai mesh semacam ini. Oke, seperti itu. Dan Anda bisa memilih beberapa hal yang di sini. Jika Anda menggunakan PNG, Anda akan mendapatkan hasil dengan memilih alpha. Oke, seperti itu. Dan saya di sini memakai luminance karena saya memakai JPG. Dan saya klik oke. Oke, saya mempunyai PNG tapi saya tidak mempunyai transparansi. Oke, semacam itu. Dan sekarang saya sudah mempunyai mesh. Lalu saya membuat layer baru dan saya pilih null. Dan di null tekan enter untuk menamakan, saya namakan animasi. Lalu di sini, sebelumnya saya memilih vertex pertama yang akan saya animasikan. Saya pilih vertex pertama, lalu klik dan mesh and shape path, set first vertex. Semacam itu, dan saya sekarang membuka bagian mesh, lalu seleksi mesh path, edit, copy. Dan Anda bisa melakukan semacam ini. Mungkin Anda menginginkan animasi dari sini. Dan silakan pilih kursornya. Dan saya menuju ke animasi. Lalu saya menekan P untuk mengeluarkan posisi. Anda bisa mengeluarkan melalui di sini. Buka transform, maka ada posisi dan seleksi posisi. Lalu edit, paste. Otomatis Anda akan mempunyai animasi dari null yang diawali dari vertex pertama yang sudah kita pilih. Oke, seperti itu. Dan sekarang, jika Anda melakukan animasi, maka saya sudah mempunyai animasi null seperti itu. Oke, selanjutnya saya memilih asal logo, dan di asal logo saya memberikan efek generate stroke. Oke, seperti itu. Dan di efek generate stroke saya memberikan mungkin merah. Dan saya memberikan mungkin 8 piksel untuk tebalnya. Dan sekarang jika saya matikan mesh, saya sudah mempunyai merah. Seperti itu. Oke, dan saya masih belum memiliki animasi stroke. Dan saya menuju ke animasi lalu tekan U untuk mengeluarkan semua keyframe yang ada. Di sini saya menuju pertama, keyframe pertama, dan saya mengaktifkan lagi asal logo. Dan saya di bagian N, saya membuat keyframe. Dan Anda bisa menuju ke asal logo lagi, tekan U lagi untuk mengeluarkan keyframe yang aktif. Seperti itu. Dan sekarang saya menuju baris terakhir, tekan shift untuk Anda bisa snap seperti ini. Anda akan berada di keyframe atau kursor yang aktif di situ. Dan kembali ke depan, tekan shift supaya kita berada di keyframe pertama. Dan di sini, di pertama, saya memberikan 0 pada stroke. Seperti itu. Dan sekarang saya sudah mempunyai animasi null yang mengikuti garis. Seperti itu. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ini. Dan di stroke saya memberikan pada paint style. Anda bisa menggantinya on transparent. Di sini artinya adalah kita hanya mengambil stroke-nya saja. Seperti itu. Jika Anda mengganti ke bagian reveal original image, di sini warna dari gambar yang akan diambil. Anda akan mempunyai hitam putih semacam itu. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memahami ini. Dan sekarang yang saya lakukan,
adalah membuat layer baru. Saya membuat shape. Dan anggap saja shape ini adalah tangan. Saya mau membahas konsepnya dulu sekarang. Dan oke, di sini saya nonaktifkan seleksi dan saya memakai mungkin bintang, dan saya membuat bintang di sini. Mungkin semacam itu. Dan sekarang saya menuju ke animasi dan tekan U, lalu saya kembali ke pertama. Seperti itu. Dan di sini saya memberikan informasi shape ke 0 tadi. Saya klik di sini parent dan menuju ke animasi. Otomatis sekarang saya sudah mempunyai animasi bintang yang mengikuti garis. Anda bisa menekan 0 di sebelah kanan, maka Anda akan mendapatkan animasi semacam ini. Anda pun bisa melakukan seperti ini, mungkin supaya cepat pengulangannya. Saya lakukan semacam ini. Dan saya tekan 0 lagi. Oke, saya sudah mempunyai animasi semacam ini dan Anda tinggal mengganti bintang tadi dengan tangan atau gambar Anda. Anda bisa mengambil gambar tangan Anda dengan kamera atau handycam atau apapun itu. Dan mudah-mudahan Anda bisa memahami ini. Silakan berlatih-latih untuk menggunakan teknik stroke, dan saya akan membahas beberapa yang lain. Saya akan membuat bahan mungkin tangan, walaupun mungkin tidak akan sesempurna itu karena saya tidak mempunyai perangkat yang memadai untuk mengambil gambar tangan. Saya hanya memakai handycam saya. Dan oke, kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asasstudio.org. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan tentang animasi tangan, menulis dengan tangan. Dan di sini saya sudah mempunyai bahan tangan dan saya langsung membuka di sini bahan tangan. Jika Anda menginginkan tangan tersebut mempunyai animasi atau apapun itu, di sini saya akan mencoba untuk membuat animasi pada tangan sehingga tangan yang dihasilkan saat menuliskan sesuatu itu cenderung luwes, cenderung natural, semacam itu. Dan saya membuat project baru. Komposisi baru. Dan di sini saya menggunakan tangan komposisi, mungkin tangan komposisi. Oke, seperti itu. Dan saya menggunakan semacam ini, 1280. Saya tekan OK, lalu saya klik dan drag. Saya menggunakan kamera untuk membuat tangan, dan di sini saya mempunyai seperti ini. Dan saya klik kanan untuk menyesuaikan lebar dan tingginya. Saya berikan di fit to composition. Otomatis saya sudah mempunyai tangan yang besarnya seperti ini. Oke, mungkin semacam ini. Saya memberikan tangan yang ini, lalu saya klik kanan juga dan time freeze frame. Semacam itu. Dan saya letakkan di sini. Saya memakai satu frame, saya potong. Oke, saya memakai frame 1, lalu saya menuju ke edit, split layer, dan otomatis saya mempunyai frame yang seperti itu. Lalu saya
coba memberikan di, oke, saya lihat dulu di sini, dan saya menuju keyframe-nya, saya tekan U dan saya hilangkan, dan saya mengganti beberapa, mungkin ada pergerakan atau apapun itu. Oke, di sini oke, saya memakai ini, lalu edit split layer, dan yang pertama saya hapus. Oke, mungkin saya menggunakan animasi semacam ini mungkin. Dan oke, saya memberikan mungkin di frame berikutnya, dan saya edit split layer lagi, lalu saya cari lagi yang saya inginkan. Nah, mungkin di sini. Oke, saya memakai ini dan saya menuju ke belakang. Saya letakkan di depan seperti itu, dan klik kanan, trim composition work area. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan jika Anda perhatikan, sekarang saya mempunyai beberapa layer, beberapa tangan, dan di sini saya menseleksi tangan saja karena saya memiliki background di belakang. Dan di sini saya menggunakan mesh. Oke, seperti itu. Dan saya menggunakan mesh. Lalu saya Ctrl dan plus untuk menseleksi semua tangan. Oke, semacam ini. Anda bisa melakukan semacam ini. Semakin hati-hati Anda lakukan, hasilnya akan semakin baik. Dan silakan melakukan dengan sabar dan teliti, karena akan berhubungan dengan hasil yang Anda hasilkan nanti. Anda bisa menggunakan Ctrl plus atau Ctrl min untuk mengatur, dan spasi untuk memindah area semacam ini. Oke, spasi dan klik lalu drag, maka areanya akan berpindah. Hampir selesai. Oke, lalu saya menuju ke sini, dan oke, mungkin semacam ini. Oke, selesai.
Dan sekarang saya akan menambahkan di sini dan nanti kita kasih subtract supaya saya mempunyai lubang di sini. Oke, semacam ini. Saya sudah mempunyai semacam ini dan saya membuka mesh, tekan M, lalu ada dua mesh di mesh 1 dan mesh 2. Di mesh 2-nya silakan aktifkan subtract atau invert dan tadi add. Oke, semacam ini. Aktifkan subtract, maka saya akan mempunyai tangan semacam ini dan Anda bisa menghilangkan mesh. Tampilannya akan seperti ini dan saya akan memberikan feather di sini mungkin 6 dan di sini juga 6. Maka saya sudah mempunyai halus, atau mungkin terlalu banyak, saya memberikan 3 saja. Oke, saya sudah mempunyai tangan semacam ini dan silakan Anda lakukan juga di tangan berikutnya, di sini dan di sini. Semakin banyak Anda menggunakan posisi tangan, maka Anda akan mendapatkan banyak animasi nanti. Dan di sini saya mungkin akan merubah posisinya atau bentuknya, mungkin saya menggunakan distort dan corner pin. Saya menggunakan ini dan saya atur beberapa supaya ada perubahan bentuk pada tangan. Mungkin semacam ini. Dan di scale, saya buka scale, saya besarkan sedikit. Oke, mungkin saya buat seperti ini dan saya melakukan seperti tadi, membuat seleksi. Dan lanjutkan Anda menggunakan bahan Anda lalu dirubah sedemikian rupa sehingga Anda akan mempunyai beberapa versi tangan. Dan kita lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Oke, saya mempunyai tangan yang saya rasa posisinya mirip. Maka saya hapus saja yang 2 dan 3 dan saya cloning di sini, Ctrl D, dan silakan berikan di frame 2, lalu Ctrl D lagi dan diberikan di frame 3. Dan di frame 2 silakan masukkan corner pin seperti tadi. Efek, distort, corner pin. Dan di sini saya mencoba memberikan posisi yang berbeda. Mungkin semacam ini. Oke, dan di frame 3 saya juga memberikan efek distort, corner pin. Dan di sini mungkin saya lebih memberikan semacam ini. Dan mungkin semacam ini. Oke, yang terpenting adalah saya memberikan semua pojok pada pensil. Oke, dan di sini saya majukan dulu, lalu saya berikan transparansi di sini. Saya tekan T, saya turunkan supaya saya melihat posisinya, dan saya menuju ke sini
saya samakan pucuk pensilnya seperti ini. Oke, seperti itu. Dan saya kembalikan ke sini, opacity saya kembalikan ke 100%. Dan saya menuju ke frame 3. Dan di frame 3 saya juga menggunakan transparansi lagi, lalu saya turunkan. Dan di sini posisinya saya rubah juga supaya pucuk pensilnya sama. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya sudah mempunyai pucuk pensil yang sama. Saya kembalikan ke frame 3. Dan sekarang jika saya membuat komposisi baru lagi, dan saya klik di sini lalu saya namakan final 2 komposisi seperti itu, dan saya menggunakan mungkin 30 detik di sini. Saya klik OK. Lalu saya memberikan tangan bahan komposisi seperti itu, dan saya sudah mempunyai bahan tangan semacam ini. Dan kenapa saya tidak mempunyai tangan lagi setelah saya aktifkan di sini? Karena memang di tangan saya, gambar tangan saya hanya 3 frame. Dan di sini saya perlu memberikan time remapping. Saya klik kanan. Silakan menuju ke time, enable time remapping. Seperti itu. Dan sekarang Anda bisa memperpanjang. Semacam ini, silakan diperpanjang sampai habis. Maka Anda akan mempunyai gambar tangan terus-menerus. Tapi karena gambar tangan saya sudah habis di frame 3, maka saya tetap tidak mempunyai yang namanya gambar tangan. Oke, jika Anda masuk di sini frame berikutnya, maka Anda akan mempunyai 3 gambar tangan saja. Dan oke, saya akan membenahi di frame 2 di sini, mungkin di corner pinnya. Saya membenahi dulu di corner pin. Saya menuju ke efek corner pin, dan di sini saya letakkan semacam ini. Dan di sini mungkin agak maju. Dan saya atur lagi supaya sama. Di sini saya kembalikan ke 1 dan saya atur posisinya. Oke, mungkin semacam ini. Dan sekarang saya kembalikan ke frame 2, dan jika saya berada di sini, saya sudah mempunyai, saya rasa kurang. Saya kembali ke sini dan corner pin lagi. Oke, mungkin seperti ini. Supaya tidak terlihat tangannya. Oke, saya kembalikan ke final. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini, dan frame 3 semacam ini. Oke, saya sudah mempunyai enable time remapping, dan di sini saya membutuhkan loop out, dan di loop out saya mempunyai frame yang hilang di 3. Lalu yang saya butuhkan adalah memberikan ekspresi. Tekan ALT, klik, dan di sini tekan tanda semacam ini. Lalu di properti silakan pilih loop out. Maka saya akan mempunyai banyak animasi tangan di sini. Dan sekarang jika Anda menuju ke sini, lalu Anda memberikan, saya hapus di sini, dan silakan klik kanan, lalu keyframe, interpolation, dan di sini Anda
memberikan hold, silakan klik OK, maka saya sudah mempunyai semacam ini. Akan berhenti di sini. Dan jika saya menuju ke frame berikutnya, umpamanya di sini, dan saya mengganti ini dengan mungkin 2, saya akan mempunyai tangan yang berbeda. Dan jika saya ke sini, saya memberikan 3, saya tidak akan mempunyai tangan saat kita memilih 3. Oke, seperti itu. Dan di sini saya akan memanfaatkan ini untuk mengganti tangan. Dan yang terpenting di sini adalah meletakkan anchor point. Anda bisa melakukannya dengan menekan pan behind, anchor point, lalu memindah titik yang ada di tengah ke ujung pena. Semacam ini. Ini berfungsi saat kita memberikan rotasi umpamanya. Rotasi kita akan berdasar dari pena tadi. Oke? Mudah-mudahan Anda bisa memahami ini. Saya undo. Dan sekarang yang perlu saya lakukan adalah memberikan gambar untuk animasi. Saya sudah mempunyai logo dan rencananya saya akan membuat animasi dengan cara yang berbeda. Mungkin saya menggunakan foto, dan di sini kita akan membutuhkan banyak langkah lagi karena saya menggunakan foto dan di situ ada warna dan macam-macam. Dan nanti mungkin saya juga akan mencoba dengan membuat sketch, dan saya akan membuat animasi dengan sketch. Dan oke, kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya di pembahasan handwriting, membuat animasi tangan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abum di Pusat Tutorial Desain Gratis accessstudio.org. Sekarang saya akan mencoba membuat semacam ini. Di sini ada pergerakan dari tangan yang jika Anda lihat semacam ini, jadi agak luas, terlihat agak luas. Dan di sini saya menggunakan puppet tool. Dan oke, langsung saja saya mulai. Di sini saya hanya menggunakan ini. Saya membuat komposisi tangan 2, dan di sini saya hanya menggunakan satu tangan semacam ini. Oke, saya memakai the freeze keyframe, saya matikan dan saya membuat komposisi baru. Oke, mungkin 10 detik saja, tidak usah banyak-banyak. Oke, seperti itu. Dan di sini saya memakai fit. Lalu di sini saya meletakkan yang namanya tangan komposisi. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan di sini seperti tutorial sebelumnya, saya memberikan time, freeze, dan Anda panjangkan. Mungkin semacam itu. Dan sekarang saya menambahkan satu yang namanya puppet tool. Lalu saya memberikan di sini, saya memberikan di sini supaya tidak goyang, dan saya memberikan mungkin di tengah sini sama di sini. Oke, dan di sini saya letakkan agak ke belakang. Oke, mungkin semacam ini. Dan sekarang saya sudah mempunyai tangan semacam ini. Dan jika Anda buka di bagian sini, di bagian mesh, deform, saya mempunyai 4 puppet. Dan saya memberikan pergerakan di sini, di puppet 3. Tekan Alt dan klik. Lalu kasihkan wiggle, dan kurung buka kurung tutup, titik koma. Dan di sini mungkin saya memberikan 6,80. Oke.
Dan saya sudah mempunyai semacam ini. Jika saya animasikan, saya sudah mempunyai pergerakan semacam itu. Oke, mungkin saya akan mengunci juga di sini supaya dia tidak berubah juga. Oke. Lalu dan mungkin di sini. Oke, saya rasa lucu. Saya kembalikan seperti tadi. Saya undo lagi dan saya memberikan wiggle nanti. Oke, seperti itu, dan saya memberikan mungkin di sini dan mungkin di sini. Oke, lalu saya kembalikan ke ALT dan klik, saya memberikan wiggle. Buka kurung tutup titik koma, dan di sini 6, mungkin 60. Oke, saya sudah mempunyai semacam itu. Oke, keren bukan? Dan sekarang saya mau membuat semacam tulisan, dan saya menuju ke layer, lalu tag, dan di tag saya memberikan mungkin Asa Studio, dan di sini saya perbesar, tekan S. Oke, semacam ini. Lalu tekan P untuk mengeluarkan posisi, dan saya letakkan di mungkin semacam ini. Dan sekarang saya langsung menuju ke layer Auto Trace. Dan Anda bisa mengaktifkan alpha, maka saya sudah mempunyai auto trace semacam itu. Dan sekarang saya klik OK. Oke, saya matikan tag, dan jika saya buka di mesh, saya mempunyai banyak mesh. Oke, seperti itu, saya mempunyai banyak mesh. Dan sekarang saya membuat null object. Oke, dan saya buka semua, dan saya copy, Ctrl C, lalu buka null dan tekan P, dan di posisi paste, lalu menuju ke terakhir, tekan mesh 2, copy, posisi paste, kembali ke terakhir, mesh 3, mesh pad 3, copy, posisi paste, lalu kita menuju ke terakhir lagi, dan mesh 4, copy, lalu paste, menuju ke terakhir, dan mesh 5, copy, posisi paste. Lalu sekarang oke, saya memberikan mungkin 60. Oke, semacam itu, dan saya lebarkan. Di sini juga saya panjangkan. Dan saya kembali ke terakhir. Di situ tadi kita punya 5, sekarang 6. Seleksi mesh 6, copy, dan posisi paste. Lalu 7, mesh pad, copy, dan posisi kita menuju terakhir dulu, paste. Lalu jangan lupa untuk menuju ke terakhir, dan sekarang 8, copy, position,
paste, menuju ke belakang lagi, dan 9 copy, lalu di posisi paste dan ke belakang lagi, 9 10 copy, posisi dan paste, belakang lagi, 11 copy dan position paste, lalu 12 copy, position paste, dan 13 copy, position paste, dan 14 copy, position paste. Oke, sekarang saya sudah mempunyai semua posisi di sini. Jika Anda lihat, saya sudah mempunyai banyak animasi yang semacam ini. Dia dimulai dari A belakang. Oke, saya tutup di sini supaya terlihat apa yang terjadi jika saya buka semua. Oke, seperti itu. Dan saya memberikan di semua mesh, di auto trace ini, di semua mesh yang ada, saya memberikan stroke, efek, generate, dan stroke. Oke, saya panjangkan semua. Dan kita lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Untuk memperjelas, saya menambahkan satu layer lagi. Maaf, saya mau menambahkan layer dan solid. Saya memberikan hitam. Saya letakkan di bawah. Sekarang, jangan hitam. Mungkin saya menuju ke layer dan solid setting. Saya memberikan putih. Mungkin semacam ini. Dan di sini di tangan saya letakkan di atas. Lalu saya memberikan parent di null. Seperti itu. Dan saya di auto trace memberikan jika saya memberikan on original image atau on transparent, saya mempunyai semacam ini. Dan saya memberikan all mesh. Saya sudah mempunyai semua seperti ini. Dan jika saya mengganti mungkin biru saja. Dan mungkin di sini saya ganti 4. Seperti ini. Dan di auto trace saya memberikan keyframe di N. Lalu saya memberikan 0 di sini. Dan saya menuju ke paling belakang. Dan saya memberikan di paling belakang saya memberikan 100. Saya sudah mempunyai semacam ini. Dan jika Anda lihat animasi pertama, saya mematikan tangan. Animasi pertama kita berada di sini. Dan kita harus menggunakan tangan kita. Saya matikan audio dan di tangan saya meletakkan opacity dan saya menurunkan. Dan di tangan saya harus menuju ke
saya harus meletakkan tangan di sebelah sini. Karena memang animasinya dimulai dari situ. Dan sekarang saya akan mempunyai tulisan seperti itu. Jika saya memberikan animasinya semacam ini dan saya kembalikan ke 100%. Saya mempunyai nul yang terlalu cepat. Saya tinggal memberikan nul saya itu ke belakang. Jika saya memberikan seperti ini, hampir di sini kita mempunyai kendala. Kendalanya adalah saya cek dulu. Kita mempunyai kendalanya di per huruf. Dan kita bisa menggunakan di auto trace. Saya gunakan di auto trace, kita cek satu-satu. Di sini kita telat. Dan di auto trace saya tekan U. Seharusnya di sini, saya kembali ke sini dulu. Dan di sini saya harusnya mungkin saya memberikan 8 mungkin. Saya coba. Masih kurang. Saya memberikan 9 di sini. Masih kurang lagi. Saya memberikan 10. Saya sudah mempunyai sesuatu yang pas. Dan sekarang kita mempunyai sesuatu yang terlalu cepat dan saya turunkan di sini. Di sini mungkin 16. 15. Dan mungkin 14. 14, mungkin 4. Semacam itu. Dan sekarang saya sudah mempunyai D yang pas. Anda bisa merubah animasinya seperti itu. Atau Anda bisa menggunakan semacam ini. Saya matikan semua. Dan kalau dengan menggunakan ini Anda harus memberikan satu-satu di keyframe-nya dan itu akan kesusahan. Saya kembalikan ke tadi. Cara paling mudah Anda menggunakan teknik ini. Saya memberikan di sini mungkin seperti itu dan Anda bisa memberikan seperti ini. Maaf. Saya memberikan ini mungkin agak cepat di sini. Saya memberikan 60,4.
Oke, mungkin semacam ini dan saya menuju ke sini. Oke, saya kembalikan ke sini dulu. Di sini kurang cepat sedikit. Saya menggunakan 6 mungkin 5. Oke. Saya sudah mempunyai semacam ini dan saya sudah mempunyai animasi yang bagus sekarang. Oke. Jadi silakan Anda untuk mencoba-coba banyak cara atau banyak kasus sehingga Anda nanti akan memahami bagaimana penggunaan stroke dan tangan ini. Jadi Anda bisa menggunakan banyak teknik yang sudah saya tunjukkan di sini. Seperti ini, saya sudah mempunyai animasi semacam ini dan ada sesuatu yang terlambat itu karena ada beberapa tadi, tapi ada yang cepat dan Anda bisa memberikan semacam ini. Oke, saya mau memberikan tangan dan 0 dan auto trace U, lalu saya menekan semua di sini, lalu saya tekan ALT dan mengecilkan semacam ini, lalu saya menuju ke terakhir dan saya menekan di sini, lalu saya tekan ALT lagi dan seperti ini. Dan sekarang saya mempunyai animasi yang lebih cepat dan jika saya putar, di sini ada telat sedikit, tapi kita mempunyai sesuatu yang menarik di tangan. Di situ sudah agak luas dan Anda bisa memberikan animasi atau keyframe sehingga animasi yang Anda hasilkan akan sesuai dengan harapan Anda. Silakan coba-coba materi ini dan semoga Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat. Sampai jumpa. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Di sini saya mau mengcloning dari komposisi 2 dan di komposisi 2 saya namakan dulu mungkin gerakan tangan 1 dan di sini gerakan tangan 1 lalu saya duplikat dan gerakan tangan 2. Saya menggunakan gerakan tangan 2 dan yang lainnya saya tutup dulu. Dan di sini saya sudah mempunyai auto trace dan jika saya hidupkan mesh saya mempunyai semacam itu dan saya mempunyai gerakan tangan yang semacam ini dan di 0 saya hapus semua keyframe yang ada. Dan sekarang saya hanya mempunyai gerakan tangan. Saya ulangi tutorial yang sebelumnya dan di sini di auto trace saya membuka mesh dan di mesh 1 di mesh pad saya lihat, saya cek A pertama itu berada di mana, atau Anda bisa menggunakan ini seleksi klik kanan mesh shape set first vertex. Oke. Di sini, di A pertama, saya mempunyai mesh di sini. Saya copy. Lalu, saya menuju ke 0 dan posisi. Saya paste. Oke, semacam itu. Dan
Saya menuju ke belakang. Lalu saya mencari S. Saya mencari S dengan mengklik di sini dan saya akan menemukan S. Oke, seleksi mousepad, copy, dan silakan menuju ke posisi paste. Silakan kembali ke belakang dan menuju ke auto trace, seleksi salah satu vertexnya, kita akan menemukan di mana A2. Seleksi, copy, dan paste di posisi. Kita menuju ke belakang, lalu saya memberikan di S. Saya akan menemukan S lagi, seleksi mousepad, copy, dan posisi. Paste, cari di belakang lagi, dan T, mousepad, copy, posisi, paste, belakang lagi, dan U, mousepad, copy, dan posisi, paste, belakang lagi, dan di D, mana D? Oke, copy, posisi, paste, dan belakang lagi, lalu I. Di I kita mempunyai ini, copy, dan posisi, paste, lalu O. Kita cari O, seleksi, copy, dan posisi, paste. Maaf, saya belum ke belakang, dan paste di sini. Sekarang saya sudah mempunyai posisi, dan di posisi ini saya tekan ALT, lalu saya gerakkan ke depan semacam ini, dan saya menuju ke 1. Lalu saya menuju di, maaf, saya tutup dulu di auto trace-nya. Saya matikan auto trace, jangan, dan saya seleksi auto trace lalu masuk ke efek, dan di pertama saya memberikan DN keyframe, lalu saya memberikan 0, dan saya menuju ke terakhir, dan di sini saya memberikan 100. Otomatis jika saya matikan mesh dan saya lakukan animasi, tekan 0 di sebelah kanan, oke, saya masih mempunyai animasi yang semacam ini, dan saya harus menggunakan beberapa informasi tadi. Jika tadi saya hanya menggunakan, oke, saya keluarkan mesh dulu. Jika tadi saya menggunakan A ini, hanya A ini, dan di A ini saya memberikan di pertama. Oke, di pertama. Maka saya akan mempunyai, oke, jika dimatikan, saya mempunyai A dulu. Oke, semacam itu. Dan di selanjutnya saya memberikan di S. Saya memberikan di nomor setelah 0, setelah 8. Lalu saya memberikan A lagi di sini, nomor 3.
Oke, seperti itu. Dan oke, untuk memperjelas saya memberikan di semacam ini. Dan sekarang saya mempunyai urut A, S, A. Oke, seperti itu. Dan saya membutuhkan S lagi. S yang ini. Saya memberikan urutan nomor 4 setelah 10. Oke, lalu T 10, lalu U, lalu D, lalu I, O, dan saya di sini tidak membutuhkan yang tengah. Jika saya seleksi di tengah, saya akan mendapatkan, oke, saya keluarkan mesh, dan jika saya seleksi di tengah sini, saya akan mendapatkan mesh di 9, dan di 9 saya masukkan di sini. Oke, seperti itu. Dan saya masuk di sini yang tengah, lalu saya cari di 10, dan oke, sekarang saya menuju ke pinggir sini, dan di sini saya mempunyai oke. Yang tengah ada di 11, dan di 11 saya meletakkan di setelah 10. Seperti itu. Dan S 6, T setelah 6. Oke, seperti itu. Dan S kita punya 6, lalu T 4, lalu U adalah setelah 4, lalu D, oke, 7, dan I saya memberikan ini dulu. D-nya tadi urutan ke 1, oke, dan di I saya memberikan di I yang ini adalah setelah 1, oke, lalu titik, dan di titik kita memberikan setelah 14, dan sekarang O, O dalam, oke, seperti itu. Dan jika saya coba sekarang, oke, saya mempunyai D yang terlambat. D di dalam saya membutuhkan setelah D luar.
Oke, sekarang di D saya mempunyai 2 dan saya letakkan di setelah 1. Oke, seperti ini. Dan sekarang jika saya matikan, saya akan mempunyai semacam ini. Dan kalau tadi karena saya memberikan A di luar saja, maka saya di sini mes 9 saya menghapus. Dan oke, saya lalu mes 9, mes 11 saya hapus juga. Dan mes 2 saya hapus. Dan mes 13 saya tidak membutuhkan, dan mes ini saya hilangkan juga. Dan sekarang saya akan mempunyai animasi yang persis dengan animasi pada 0. Jika saya putar, tinggal kita memberikan di auto trace. Saya memberikan U dan mungkin semacam ini. Oke. Kita mempunyai di sini mungkin 10 atau 9. Oke, dan silakan mencocokkan. Dan di sini kita mempunyai kecepatan yang berbeda. Saya memberikan agak cepat juga. Lalu di sini terlalu cepat, mungkin saya memberikan 2. Dan di sini kesulitannya semacam ini. Dan silakan Anda belajar untuk melakukan sesuatu supaya mungkin kesalahan ini dan tekniknya silakan cari sendiri, sehingga Anda akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Di sini saya harus secara manual menambahkan sesuatu. Oke, dan di sini saya sudah mempunyai yang benar. Dan silakan Anda mencoba-coba untuk mendapatkan hasil yang sempurna untuk animasi Anda. Dan semoga tutorial yang sudah saya buat ini bermanfaat untuk Anda, dan yang terpenting adalah Anda tetap berlatih untuk menggunakan After Effects sehingga Anda dapat membuat animasi lebih
baik lagi dan lebih halus dan lebih natural. Intinya seperti itu, dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang saya akan menunjukkan cara mungkin akan lebih sederhana dan hasilnya akan lebih bagus. Dan saya memakai gerakan tangan satu, saya duplicate, edit, duplicate. Dan sekarang saya mempunyai gerakan tangan 2 dan saya ganti namanya ke gerakan tangan 3. Oke, seperti itu. Lalu, saya buka komposisi. Gerakan tangan 2 saya matikan. Dan di sini saya memberikan sesuatu. Oke, di sini saya hilangkan. Saya tidak membutuhkan di sini. Dan di auto trace, di stroke, saya menghilangkan yang tengah. Hanya yang tengah. Jika saya animasikan, saya masih mempunyai animasi dan saya matikan di tangan dulu. Jika saya animasikan, saya masih mempunyai animasi seperti ini. Oke, yang perlu saya lakukan adalah saya menuju ke auto trace. Seleksi auto trace dan tekan mesh, tekan M. Lalu di sini Anda menggunakan, mungkin agak besar sedikit, dan di sini mesh diaktifkan. Lalu saya seleksi mesh pad dan akan terlihat semacam itu. Dan di sini saya mau menseleksi mesh A yang paling luar, dan saya cari di sini, saya namakan enter, lalu saya namakan A1 A1A, mungkin seperti itu, dan saya seleksi yang tengah, dan di sini saya ganti namanya A1B. Lalu di kedua ini seleksi dan seleksi juga, taruh di paling atas. Seperti itu. Saya sekarang masuk di S. Saya namakan, tekan enter dan S1. Enter lagi, lalu letakkan di bawah A1B, dan di sini saya mempunyai A2, enter A2A, lalu di bawah di sini A2B, dan saya seleksi ini dan saya seleksi ini, lalu saya letakkan di atas setelah S1. Semacam itu. Lalu saya menuju ke S dan saya namakan S2. Lalu saya menuju ke atas dan saya letakkan setelah A2B. Semacam itu. Lalu saya menuju ke T. Saya namakan T1 dan saya letakkan setelah S2, lalu U,
dan saya letakkan setelah T, lalu D1A dan D1B. Urutannya sudah benar, dan sekarang saya menuju ke I1, maaf, enter I1A, dan titiknya I1B, dan saya letakkan I1A di atas I1B seperti itu. Lalu 12 dan 13 di sini adalah O1A, dan di sini adalah O1B. Sekarang saya akan mempunyai animasi yang urut dari A sampai O belakang. Jika saya tekan 0, saya akan mempunyai semacam ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan nul kita? Oke, saya sudah mempunyai animasi yang benar. Dan sekarang, saya menuju ke meshpad 1. Dan saya mulai mungkin dari sini. Saya copy meshpad dan masuk ke posisi, saya paste. Dan jika Anda perhatikan, di sini saya mempunyai semacam ini. Dan jika saya memilih yang lain, dan jika saya animasikan, saya akan mempunyai sesuatu yang salah di sini sudah. Karena apa? Semua keyframe yang berada di area sini adalah satu frame. Saya harus mengeditnya dan menggantinya seperti ini. Oke, mungkin semacam ini. Dan saya menseleksi yang bagian 2, lalu saya rubah juga. Atau Anda bisa melakukannya satu-satu. Jika Anda pergi ke frame, di sini sudah ada frame semacam ini. Dan di sini harus tepat di frame selanjutnya, dan satu frame di sini juga. Oke, akan ada kesalahan. Seperti itu. Jika Anda melakukan hal ini, maka Anda tidak akan mendapatkan kesalahan lagi. Saya akan mencontohkan ini, dan silakan lakukan sendiri nanti per frame. Oke, saya masih kurang. Oke, satu frame. Dan sekarang jika Anda lihat, oke, saya masih mempunyai sesuatu yang terlambat di sini. Oke, saya mempunyai sesuatu yang terlambat. Karena apa? Karena animasi di trace saya mulai bukan dari sini. Saya kembali ke auto trace dan tekan U, lalu saya kembali ke 0 dan saya menuju ke sini dan saya majukan.
jika saya mempunyai semacam ini sekarang. Oke, sebentar. Saya akan mempunyai sesuatu yang lebih cepat sekarang. Oke, dan saya tinggal memberikan semacam ini. Oke, saya punya A sudah full dan saya menuju ke sini. Saya seleksi semua. Lalu saya tekan ALT dan menggerakkan semacam ini. Dan sekarang jika saya perkecil semacam ini, dan oke, saya mau meletakkan tangan. Oke, sudah benar tangan saya di situ. Dan sekarang jika saya berikan animasi, di bagian A sudah tepat. Oke, dan Anda melakukan semua hal ini satu demi satu. Oke, mudah-mudahan trik ini bermanfaat untuk Anda. Dan kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, mungkin tentang foto, di mana kita akan mendapatkan trace, mendapatkan mesh yang sangat banyak, bagaimana kita bisa melakukannya. Mungkin saya akan menunjukkan beberapa hal dasar saja dan silakan dikembangkan. Oke, sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang saya sudah mempunyai animasi A1 yang benar. Dan sekarang jika Anda menuju ke frame berikutnya, Anda sudah di sini. Jika saya matikan tangan, saya sudah menuliskan A yang berbeda lagi. Dan di sini saya mau memberikan keyframe. Dan saya memberikan next, lalu saya memberikan keyframe lagi. Dan di sini saya agak rentangkan semacam ini. Dan kursor saya letakkan di sini. Dan sekarang saya menuju ke mesh. Tekan M pada auto trace dan saya menuju ke A1B. Mesh pad, edit, copy, dan menuju posisi, edit, paste. Maka Anda akan mendapatkan semacam ini. Dan sekarang jika saya aktifkan semacam ini, saya mempunyai A di sini sudah selesai. Sementara saya punya animasi di sini. Seperti itu. Dan di sini saya memberikan keyframe lagi di sini dan saya tekan Shift dan U, maka saya juga akan mendapatkan keyframe di bawah. Lalu saya memberikan seperti ini. Dan di sini saya memberikan ini ke kursor. Oke, semacam itu. Dan saya sudah mempunyai titik di sini, tapi jika saya lihat di animasinya, saya masih mempunyai di dalam. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya langsung memberikan di luar. Saya memberikan di sini mungkin.
Dan di sini saya memberikan keyframe lagi. Lalu saya memberikan di sini agak maju sedikit, lalu saya majukan juga kursor. Dan di sini saya memberikan S. Saya copy mousepad pada S, copy, dan saya menuju posisi edit paste. Sekarang saya sudah mempunyai semacam ini, dan sekarang saya amati animasi pada S, huruf S. Oke, saya mempunyai sampai seperti ini. Di sini sudah mulai huruf baru dan harus selesai di sini. Saya meletakkan juga di kursor ini. Seperti itu. Dan di sini saya kunci supaya tidak salah lagi nanti. Dan saya kembali ke A2. Copy. Dan saya menuju frame berikutnya. Dan di sini di posisi saya paste. Lalu saya amati di animasi A luar. Oke. Dan di bagian posisi saya turunkan sampai sini. Lalu saya ke frame berikutnya lagi. Dan sekarang mousepad A2, copy, dan saya menuju ke posisi paste. Oke, maaf, salah. Saya undo. Saya menuju ke mousepad A2, lalu saya edit, copy, dan saya menuju ke sini, edit, paste. Oke, saya sudah mempunyai A seperti itu, dan saya cari A dalam, terakhirnya di mana? Terakhirnya di sini. Dan saya kunci juga supaya tidak berlarian. Saya kunci A. Lalu saya letakkan di sini. Tekan shift untuk snap ke kursor. Dan sekarang saya akan mempunyai animasi yang benar. Jika saya hidupkan tangan, dan silakan dilihat hasilnya. Saya memperkecil, mungkin seperti ini. Oke, mungkin seperti ini, dan saya coba. Oke, sekarang saya sudah mempunyai animasi yang benar. Dan Anda bisa menggunakan langkah-langkah seperti ini untuk membuat mesh yang lumayan banyak. Anda harus mengaturnya mesh itu berurutan dari huruf pertama yang mungkin Anda inginkan untuk dituliskan. Seperti itu, dan lalu memberikan mesh ke posisi supaya dia jadi posisi dan akhirnya digerakkan. Intinya seperti itu, dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Pastikan untuk subscribe di YouTube dan kunjungi asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi di sana. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.